Padi, band ini sedang ngetop-ngetopnya saat ini. Ribuan surat penggemar membanjir dan itu harus dihargai karena tanpa penggemar Padi tidak akan ada artinya. Di atas meja ini hanya sebagian kecil dari surat-surat para penggemar Padi. Sebulan, rata-rata sekitar 1.800 pucuk surat dikirimkan kepada Padi dari para penggemar di seluruh Indonesia. Iya, alamat sekarang di Jakarta di Bona Indah, B6 nomor. Tempat tinggal itu menjadi tidak seperti pasar malam gitu loh. Kalau terlalu banyak warna itu kayak pasar malam rasanya gitu. Jadi satu warna aja cukup. Satu warna ada kombinasinya yaitu hitam gitu supaya kelihatan putihnya makin kontras gitu. Juga mobil jeepnya yang merupakan hasil pertama penjualan lukisannya. Menarik saja sebab putih di antara sekian banyak kelihatan menyolok gitu loh. Misalnya taruh sesuatu yang putih di pemandangan, misalnya di sawah atau di gunung, di hutan, putih itu langsung menonjol gitu. Anehnya, di antara sekian banyak lukisan Remy yang disebutnya beraliran gado-gado, tidak banyak yang menonjolkan warna putih. Bahkan di antara ratusan puisinya, hanya satu yang menceritakan warna putih, yaitu yang berjudul Ibu Kota Kota Ibu. Salah satu baitnya berbunyi, putih kau tahu warna kesucian, tapi putih kau pun tahu warna kekalahan. Ini tentang Peggy Melati Sukma. Apakah Anda melihat perubahan di wajahnya? Sebagian orang memang mengatakan begitu. Lantas muncul desas-desus, Peggy telah melakukan operasi plastik. Aduh, nggak tahu nih kok dari tadi ditanyain katanya Peggy operasi, badannya dirubah, macem-macem. Nggak tahu deh. Peggy sendiri heran dari mana kabar itu berasal. Untungnya ia mempunyai pikiran jernih. Gini ya, aku tuh berpendapat bahwa setiap manusia tuh punya hak asasi untuk melakukan apa yang dia mau selama dia merasa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu baik di dunia maupun di alam nanti yang kita nggak tahu ada di mana. Jadi kalau misalkan memang saya melakukan operasi dari wajah atau dari badan, saya akan bilang iya, bukan karena apa-apa, tapi karena itu adalah hak asasi saya untuk melakukan operasi itu gitu. Tapi kalau saya belum melakukannya, saya akan bilang belum. Tapi saya janji kalau saya melakukan saya nggak akan pura-pura, saya akan bilang iya, saya operasi. Itulah pernyataan Peggy. Ia tidak atau belum melakukan operasi plastik. Sejauh ini belum, saya nggak bilang enggak, tapi belum karena emang never know what's gonna happen next gitu. Cuma saat ini enggak, saya nggak operasi. Tapi sebagian orang yakin sekali wajahmu berubah. Lebih cantik. Elah, terima kasih. Mungkin apa ya, mungkin belakangan ini saya udah menemukan juga seorang penata rias yang sangat-sangat cocok untuk saya gitu, sehingga kemanapun saya pergi, saya terbiasa memakai tata rias dari tangan dia gitu. Sehingga mungkin kestabilan tata rias tersebut akhirnya membuat wajah saya terlihat berbeda gitu, tetapi stabil. Sehingga akhirnya orang berpikir, oh ini operasi nih, biasa-biasanya nggak gini. Karena biasanya kan selalu ganti-ganti tangan, jadi beda. Sebuah film yang digarap oleh beberapa sutradara sekaligus memang sering kita dengar. Demikian pula dengan film Viva Indonesia yang diproduseri oleh Garin Nugroho. Sejumlah sutradara muda dipencar ke berbagai lokasi, lantas karya mereka dipadukan dalam sebuah film. Anak muda ini adalah Aryo Danusiri. Ia memperoleh bagian membuat film di Nusa Tenggara Timur. Dan yang ini adalah Lianto Luceno yang menyutradarai filmnya di Loksado, Kalimantan Selatan. Sedangkan ini Raffi Barwani yang menggarap filmnya di Jakarta dan di Singkawang, Kalimantan. Ini kayak berita-berita kecil-kecil yang terjadi di berbagai daerah. Gimana sih kalau kita mendengar sebuah radio, ini kejadian di sini A, kejadian di sini B, dan kita nggak mencari sebuah kesinambungan tersendiri gitu. Semua beda-beda berdiri sendiri-sendiri. Karena setiap cerita itu punya masing-masing punya konflik dan punya endingnya sendiri-sendiri gitu loh. Begitulah, film yang berdiri sendiri-sendiri itu kemudian dirangkai dalam cita rasa tema dan artistik yang padu, yang secara utuh tidak lagi terasa berdiri sendiri-sendiri. Film berjudul Viva Indonesia ini pemainnya banyak anak-anak karena ceritanya bersudut pandang anak-anak. Sebenarnya sebuah kayak antologi surat untuk Tuhan. Cerita-cerita anak-anak di Indonesia yang selalu mengirim surat ke Tuhan, lalu ada Pak Pos yang selalu menerima surat-surat itu. Jadi dipotong di berbagai pulau. Sudahlah Pak, balas saja surat-surat itu. Belum. Menyaksikan film ini Anda hanya akan mengenal Pak Bendot. Selebihnya adalah pemain-pemain setempat di lokasi film ini dibuat. Rekonstruk cerita dari persoalan sehari-hari mereka. Dan kemudian mereka sendiri sebetulnya secara
gestur ya, cara bicara, semua bahasa, semuanya itu sudah bagian dari masalah itu. Jadi sebenarnya mereka yang paling sempurna untuk kemudian memainkan itu kembali gitu. Itulah alasannya mengapa film ini menampilkan warga setempat. Gari Nugroho sendiri bertindak sebagai produser. Dan ini bukan pengalaman baru karena ia pernah melakoninya pada film Bulan Tertusuk Ilalang dan Puisi Tak Terkuburkan. Pemirsa, mengapa film-film Garin selalu memperoleh perhatian dari para pengamat dan memperoleh apresiasi di berbagai festival nasional dan internasional? Karena ia didukung oleh pekerja-pekerja yang bagus. Biasanya saya membuat staff itu orang-orang yang berbagai karakter dengan berbagai bakat, sehingga saya tumbuh mencipta di tengah orang yang berbakat, pasti film saya bagus. Itu simpel aja. Seperti saya kapten sepak bola. Masa saya harus mencari tim yang lemah? Kan nggak mungkin dong. Para pembantu Garin ini kemudian tidak sedikit yang berkembang menjadi sutradara-sutradara penuh harapan. Dan Garin tidak merasa sedikit pun terancam. Mereka justru ia manfaatkan untuk melecut diri sendiri. Karena kita juga nggak maju kalau kita senior gitu. Tidak punya bibit-bibit baru, kita juga nggak maju. Saya sekarang mau bikin ini gitu. Mau bikin lagi, masa saya harus lebih jelek dari ini, nggak masuk akal kan. Jadi terpaksa saya harus mencari tenaga, konsentrasi lagi. Gusti, aku pengen wadul karo Gusti. Nanging Gusti mesti wis ngerti. Jare ibu Gusti masa tahu. Padi, band ini sedang ngetop-ngetopnya saat ini. Ribuan surat penggemar membanjir dan itu harus dihargai karena tanpa penggemar Padi tidak akan ada artinya. Di atas meja ini hanya sebagian kecil dari surat-surat para penggemar Padi. Sebulan, rata-rata sekitar 1.800 pucuk surat dikirimkan kepada Padi dari para penggemar di seluruh Indonesia. Iya, alamat sekarang di Jakarta di Bona Indah, B6 nomor 10. Itulah alamat markas Padi sekarang semenjak mereka meninggalkan Surabaya pindah ke Jakarta. Fadli, sang vokalis ini paling banyak menerima surat. Apa benar Mas Fadli pernah terkena penyakit hepatitis? Iya, pernah. Bagaimana keadaan sekarang? Ya, masih hidup. Surat apapun dari para penggemar diusahakan dibalas oleh sekretariat Padi. Band ini khusus mempekerjakan orang yang tugasnya membalas surat-surat. Kita kalau balas kita kasih tanda tangan dari kita. Tanda tangannya langsung. Tapi kalau umpamanya nulis tangan kayaknya enggak. Bisa sampai, tapi itu tergantung kalau kalau umpamanya ada surat-surat yang spesial ya, kayak umpamanya benar-benar ada beberapa surat yang umpamanya ada yang sakit gitu, terus dia butuh apa benar-benar dari kita gitu, itu benar-benar yang spesial seperti itu. Bermacam-macam surat dari bermacam-macam penggemar. Ada surat yang wajar, ada pula yang isinya berlebihan. Kami sewajarnya terhadap fans, dan kami berharap fans itu sewajarnya terhadap kami. Maksudnya nggak usah berlebihan. Kalau mencintai jangan terlalu berlebihan, karena nanti bisa membenci berlebihan. Itulah himbauan bijak dari Fadli. Di luar surat, para penggemar juga berusaha menyusup lewat SMS. SMS juga banyak ya. SMS banyak sekali. Ya, kita berusaha jawab aja, tapi ya dengan nggak terlalu menjawab pertanyaan dia. Banyak sekali soalnya pertanyaannya itu. Ya yang penting aja kita berterima kasih sekali. Begitu banyak penggemar berusaha berkomunikasi dengan personil Padi. Apalagi nanti tanggal 8 November ini, Padi akan membuka chatting di internet dengan penggemar mereka. Buat penonton Kabar-Kabari, ketemu kami Padi di www.sonymusic.co.id tanggal 8 November jam 4 sampai jam 5. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar-Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Berikut ini lanjutan tayangan Kamis pekan lalu di mana kami memunculkan pelawak Doyok yang kini sering diundang ke seminar penanggulangan narkotika dan obat terlarang. Sama dengan Doyok yang pernah mengkonsumsi narkoba dan sekarang tobat, demikian pula dengan artis sinetron Novia Ardana. Narkoba itu jahat, sangat jahat. Henry Yosodiningrat benci sekali pada narkoba karena putranya pernah menjadi korban. Gara-gara itu sejak 2 tahun yang lalu, Henry yang pengacara itu mendirikan Granat, singkatan dari Gerakan Nasional Anti Narkotika. Bahwa peredaran narkoba dan pemakaiannya sulit sekali diatasi, diakui oleh Henry.
Saya herankan ya, kenyataannya peredaran itu semakin dahsyat dan korban yang berjatuhan juga semakin banyak. Itu yang justru menjadi satu tantangan bagi kami. Bayangkan ada upaya-upaya bersama dari masyarakat untuk memerangi itu pun masih bertambah deras, apalagi kita nggak berupaya sama sekali gitu.